Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan model perancangan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Terdiri dari Kak Siti Tresna Ayu Safitri NPM 01, yang kedua saya sendiri Fitri Meliniasari NPM 06, yang ketiga Loli Suandani NPM 12, dan yang terakhir Astria Munitasari NPM 30. Menurut UNO pada tahun 2010, perancangan pembelajaran ialah upaya untuk memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Perancangan pembelajaran memerlukan berbagai teori untuk merancangnya, agar rencana pembelajaran yang telah disusun dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Banyak sekali model desain rencana pembelajaran yang telah dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Di antaranya ada model EDDI, model Assure, model 4D, model Dick and Carey, dan model CAM. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai model CAM. Gillard A. CAM berasal dari California State University di San Jose. Nah, CAM ini mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Model CAM memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Model ini juga dapat mengarahkan kepada para pengembang desain instruksional untuk melihat karakteristik para siswa serta menentukan tujuan-tujuan belajar yang tepat yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Dalam desain yang dikembangkan oleh CAM, tujuan pembelajaran bukan merupakan hal pertama yang harus dilakukan, di mana pengembangan perencanaan pembelajaran ini dimulai dari identifikasi masalah pembelajaran, selanjutnya analisis karakter siswa, lalu analisis tugas, yang keempat menyusun tujuan pembelajaran, yang kelima pengurutan isi materi, lalu pemilihan strategi pembelajaran, kemudian membuat desain pesan, mengembangkan pembelajaran, dan yang terakhir ialah evaluasi instrumen. Perencanaan desain pembelajaran model CAM ini dapat digunakan pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi negeri. Model CAM ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan, yakni yang pertama, apa yang harus dipelajari siswa? Pertanyaan ini mencakup tujuan pembelajaran. Yang kedua, apa atau bagaimana prosedur dan sumber-sumber belajar apa yang tepat untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan? Nah, pertanyaan ini mencakup mengenai kegiatan, media, dan sumber belajar itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa belajar yang diharapkan telah tercapai? Nah, pertanyaan yang terakhir ini mencakup mengenai evaluasi dari proses pembelajaran itu sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat model pembelajaran CAM. Jadi langkah-langkah membuat model pembelajaran CAM yang pertama itu ada menentukan kompetensi dasar. Tujuan dari menentukan kompetensi dasar di sini adalah untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tujuan dari kurikulum dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua ada membuat analisis karakteristik siswa. Jadi fungsi dari membuat analisis karakteristik siswa di sini adalah untuk mengetahui latar belakang siswa. Latar belakang yang dimaksud adalah mengenai tingkah laku siswa, kemudian kemampuan siswa dalam belajar, kemudian apa yang menjadi motivasi siswa dalam belajar, dan yang terakhir pengalaman-pengalaman belajar apa yang telah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya adalah menentukan indikator. Jadi di dalam menentukan indikator ini siswa akan tahu apa saja yang akan mereka kerjakan dan mereka pelajari selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat ada menentukan materi atau bahan ajar. Jadi guru memilih materi atau bahan ajar yang memang sesuai dengan indikator dan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Selanjutnya itu ada menetapkan pre-assessment. Jadi menetapkan pre-assessment ini diperlukan agar guru mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa. Kemudian yang keenam itu ada menentukan strategi, media, dan sumber belajar. Jadi dalam menentukan strategi, media, dan sumber belajar ini, guru mengacu pada
analisis karakteristik siswa yang telah dilakukan di awal tadi. Jadi guru itu membuat strategi dan menentukan media dan sumber belajar yang cocok itu berdasarkan analisis karakteristik siswa yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian nomor 7 itu mengkoordinir sarana penunjang. Maksud dari sarana penunjang di sini itu adalah fasilitas yang akan digunakan dalam pembelajaran. Misalkan kalau di pembelajaran kimia itu kan ada fasilitas laboratorium. Kemudian kelas yang digunakan itu harus nyaman dan keadaannya itu harus kondusif. Kemudian ada peralatan yang digunakan dalam pembelajaran. Misalkan di dalam pembelajaran di laboratorium itu ada alat-alat laboratorium yang akan digunakan untuk praktikum. Kemudian waktu dan tenaga. Yang ke-8 itu mengadakan evaluasi. Jadi setelah seluruh proses pembelajaran dilakukan, biasanya guru akan mengadakan evaluasi untuk melihat sejauh mana keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Biasanya evaluasi yang dilakukan itu bisa berupa soal-soal atau ujian-ujian. Selanjutnya ada desain pembelajaran model camp. Jadi menurut Morrison, Ross, dan Camp, model desain sistem pembelajaran ini akan membantu pendidik, salah satunya adalah guru, sebagai perancang program atau kegiatan pembelajaran untuk memahami kerangka teori dengan lebih baik, sehingga waktu menerapkan teori tersebut akan menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada komponen pembelajaran camp. Jadi ada 4 komponen pembelajaran camp. Yang pertama itu ada peserta didik, kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga metode, yang keempat adalah penilaian. Nah, untuk yang pertama yaitu peserta didik. Nah, si peserta didik ini meliputi siswa, mahasiswa, peserta latihan, dan lain-lain. Nah, perlu diingat bahwasanya apapun desain pembelajarannya dan apapun mata pelajarannya, si desainer pembelajaran ini memiliki tujuan yaitu menciptakan pembelajaran yang kondusif sehingga siswanya juga merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi rumusan tujuan pembelajaran ini dikembangkan dari kinerja yang telah dilakukan peserta didik ketika setelah selesai belajar. Nah, seandainya nih tujuan pembelajaran itu dianggap rumit untuk dilakukan atau untuk dicapai, maka tujuan pembelajaran tersebut dapat dibuat secara rinci menjadi subkompetensi yang mudah dicapai. Nah, di lain pihak ada desain instruksional. Nah, menurut si desain instruksional ini, dia itu memadukan kebutuhan peserta didik dengan kompetensi yang harus ia kuasai nantinya setelah selesai belajar dengan kondisi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada metode. Nah, metode ini merupakan komponen strategi pembelajaran sangat sederhana. Nah, metode diartikan sebagai cara atau teknik yang dianggap jitu untuk menyampaikan suatu materi. Nah, metode ini berkaitan dengan strategi pembelajaran, di mana tujuannya adalah agar proses pembelajarannya berjalan dengan mulus. Nah, metode ini juga meliputi dengan media dan waktu yang tersedia untuk belajar. Nah, yang terakhir ada penilaian. Nah, penilaian ini sering dikaitkan sebagai indikator keberhasilan ketercapaiannya tujuan dari siswa yang dapat diamati dengan penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar ini seperti yang kita tahu tuh ada 2, tes dan non-tes. Namun, biasanya yang digunakan itu adalah si tes, yaitu kemampuan siswa menjawab dengan benar soal-soal secara objektif. Namun, penilaian juga ini dapat dilakukan secara non-tes. Salah satunya adalah wawancara, lembar observasi, kuesioner. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pengembangan perangkat pembelajaran menurut model camp. Yang pertama, identifikasi masalah. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tujuan, model, pendekatan, metode, teknik, maupun strategi pembelajaran. Yang kedua, analisis siswa. Bertujuan untuk mengetahui tingkah laku awal dan karakteristik siswa. Nah, analisis tingkah laku awal ini untuk mengetahui keterampilan yang dimiliki. Sedangkan analisis karakteristik siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa
motivasi belajar siswa, pengalaman yang dimiliki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, analisis tugas. Menurut Kem, analisis tugas adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran. Jadi, analisis tugas ini memudahkan pemahaman atau penguasaan tentang tugas-tugas belajar dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator. Indikator dirumuskan sebagai alat untuk mendesain kegiatan pembelajaran, serta cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang kelima, penyusunan instrumen evaluasi. Ini digunakan untuk mengukur ketuntasan indikator dan ketuntasan penguasaan siswa. Dilakukan setelah berlangsungnya proses pembelajaran dan didasarkan pada jumlah soal yang dijawab secara benar. Yang keenam, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini meliputi model, pendekatan, dan metode. Yang ketujuh, pemilihan media atau sumber pengajaran. Tahap ini berdasarkan hasil analisis tujuan, analisis karakteristik siswa, dan analisis tugas. Selanjutnya, ke-8, pelayanan pendukung. Selama proses pengembangan diperlukan layanan pendukung yang berupa kebijakan kepala sekolah, guru mitra, tata usaha, dan tenaga terkait secara layanan laboratorium dan perpustakaan. Yang kesembilan, planning dan project management. Aspek teknis perencanaan sangat mempengaruhi keberhasilan rancangan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk selalu memperhatikan tiap-tiap unsur yang ada pada proses pembelajaran. Yang 10, evaluasi formatif. Penilaian ini berguna untuk menentukan kelemahan dalam perencanaan pengajaran sehingga berbagai kekurangan dapat dihindari sebelum program terpakai secara luas. Yang ke-11, evaluasi sumatif. Penilaian sumatif meliputi hasil ujian akhir unit dan ujian akhir untuk pelajaran tertentu. Nah, evaluasi sumatif ini secara langsung mengukur tingkat pencapaian tujuan-tujuan utama pada akhir pembelajaran. Yang ke-12 nih yang terakhir, revisi perangkat pembelajaran. Kegiatan revisi dilakukan secara terus-menerus pada setiap langkah pengembangan. Kegiatan revisi dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan yang dibuat. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model CAM. Jadi, kelebihan dari model CAM ini adalah dalam melakukan langkah atau membuat prosedurnya tadi, itu selalu direvisi terlebih dahulu sebelum ke langkah selanjutnya. Nah, adapun kekurangan model ini adalah terlalu bersifat klasik. Jadi, ketika pembelajaran di kelas itu peran guru sangat dibutuhkan gitu. Jadi siswanya belum berperan secara aktif. Jadi kebanyakan guru seperti kurikulum 2006. Sekian penyampaian dari kelompok 5. Sebagai penutup, saya akan memperlihatkan salah satu quotes dari Bapak Dr. Sumar Hindayana MSc selaku dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau pernah bilang pada salah satu acara webinar, beliau bilang, learning is more like onion than bengkoang. Maksudnya apa? Pembelajaran itu tidak seperti bengkoang yang isinya cuma satu, tapi pembelajaran itu lebih seperti bawang merah, di mana banyak lapisan, banyak hal dari proses pembelajaran itu yang bisa kita kaji dan bisa kita pelajari setiap bagian-bagiannya. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kata dan ucapan yang membuat tersinggung, kepada Allah kami mohon ampun, kepada teman-teman semua kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.